Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di sesi briefing tugas besar perumahan permukiman seluruh kelas. Jadi across the department tahun 2022. Evaluasi kali ini itu evaluasi kali ini sedikit unik dalam artian begini. Biasanya kalian akan diminta untuk mengulas sebuah studi kasus atau sebuah isu dalam perumahan dan permukiman, dan itu nanti kemudian disampaikan dalam bentuk laporan tugas besar. Tugas model evaluasi yang standar lah, evaluasi tertulis yang standar. Kali ini kebetulan Bu Emma yang sebetulnya mendapat kabar ini. Bu Emma, terus kemudian beliau mengundang saya dan Pak Frendika untuk membicarakan tentang peluang model evaluasi yang berbeda begitu. Evaluasi ini peluang yang saya maksud adalah sebuah ajakan oleh rekan-rekan dari PWK ITN. Mereka mengajak untuk berkolaborasi membuat buku bunga rampai perumahan permukiman perkotaan yang bertemakan perumahan permukiman perkotaan berkelanjutan. Sebetulnya ada banyak topik yang ingin dibahas dalam buku tersebut gitu, tapi kebetulan tim dari ITN itu sudah mendesignasi beberapa topik kepada tim dari ITS. Bagi teman-teman yang sudah melihat KAK-nya, saya kemarin hanya sempat posting di kelas B. Namun nanti saya mohon bantuannya kepada teman-teman dari kelas B untuk kemudian mendistribusikannya ke kelas-kelas yang lain begitu. Tapi saya kira Pak Frendika dan Bu Emma juga sudah mendistribusikannya ke kelasnya masing-masing gitu. Topiknya ini sifatnya fleksibel. Jadi topik-topik yang dibahas di sini itu yang tertera di dalam kerangka acuan kerja ini hanya berupa gambaran. Kira-kira apa yang mau disampaikan begitu. Tapi soal studi kasusnya apa, terus kemudian bagaimana kalian akan mengulas topik tersebut, ya monggo terserah. Misalnya penyediaan rumah swadaya atau self-help housing gitu. Apakah mau fokus ke tipologi penyediaan perumahan? Maaf, Pak Nanda, suaranya putus-putus ya Pak, atau di saya saja? Yang lain gimana? Yang lain? Kalau di saya lancar, Pak. Oke. Terima kasih. Pak Frendika, saya mau mengutip Pak Heru, apes mudik. Ya, jadi mau fokus ke misalnya mengambil topik tentang penyediaan rumah swadaya, lalu subtopiknya itu ada di dalam kerangka acuan kerja ada 4. Kalau ada yang ingin mengusulkan topik tambahan atau subtopik tambahan, monggo, kami persilahkan. Gitu. Jadi mau fokus ke penyediaan perumahan swadaya atau tipologi penyediaan permukiman swadaya oleh masyarakat, bisa. Mau fokus membahas rumah tumbuh, bisa. Atau mungkin ingin fokus ke kampung ikonik kota. Kebetulan kampung ikonik kota ini sebenarnya dibagi antara dengan tim ITN gitu ya, jadi antara tim ITN dan tim ITS gitu.
kampung-kampung produktif, kampung-kampung yang jadi indah, barangkali mungkin yang sudah direvitalisasi begitu, kampung wisata, kampung edukasi, dan kampung-kampung lain yang menjadi ikon kota, ikon perkotaan di Indonesia, dimanapun begitu. Mau fokus ke yang produktif saja, mau fokus ke yang revitalisasi kampung dan atau barangkali slum upgrading, ya silahkan gitu. Dan lagi-lagi topik-topik yang tertera di sini itu sifatnya hanya berupa guideline kira-kira apa yang ingin diharapkan ada di dalam buku Bunga Rampai tersebut begitu. Begitu pula dengan substansi. Jadi kegiatan ini tergantung dari ukuran kelas ya. Tapi saya kira evaluasi ini sifatnya adalah evaluasi kelompok. Kelompoknya daripada bikin kelompok baru bisa tetap menggunakan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi masing-masing kelompok akan berkontribusi satu chapter, satu bab ke dalam buku Bunga Rampai ini. Gitu. Jadinya nanti, dan di dalam masing-masing bab, setiap bab itu terdiri atas terdiri atas 5 komponen. Gitu. Judul headingnya pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan topik dan subtopik yang dipilih, kesimpulan, kecuali daftar pustaka. Tapi judul headingnya dapat disesuaikan. Pendahuluan, kalau misalnya nggak mau pakai pendahuluan atau latar belakang, mau langsung menggunakan heading misalnya kampung warna-warni, silakan. Barangkali heading yang tidak bisa diganggu gugat adalah daftar pustaka. Tinjauan pustaka tidak, kalau misalnya kalian kalian tidak ingin eksplisit tinjauan pustaka, jadi langsung subbabnya itu langsung heading subbabnya adalah teori permukiman, teori tentang human settlement misalnya, human settlement theory, subheadingnya seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Atau mau mengikuti pendahuluan tinjauan pustaka, nah bab 3 nggak mungkin pembahasan topik dan subtopik yang dipilih. Bab 3 headingnya pasti menyesuaikan dengan topik dan atau subtopik yang dipilih. Jadi misalnya bab 3 judulnya adalah rumah MBR atau rumah bersubsidi. Gitu. Subbabnya ya strategi penyediaan perumahan dan permukiman. Subbab 1 atau subbab 3.1. 3.2-nya ya mengikuti strategi penyediaan itu tadi. Mengikuti subbab di atasnya. Dan seterusnya. Lalu kesimpulan dan akhir daftar pustaka, dan daftar pustaka ini kalau di kelas, kalau kalian kebetulan mengikuti manajemen kota yang saya ampu, model evaluasinya mirip-mirip lah, karena memang kalau di manajemen kota B dan kelas IUP, evaluasinya adalah kita menyusun bunga rampai gitu. Itu adalah kelas project gitu. Dan sekarang Perkim kebetulan ada kesempatan untuk melakukan evaluasi dengan bentuk yang serupa. Untuk daftar pustaka, saya sarankan untuk menggunakan reference manager seperti Mendeley atau bisa pakai Zotero dan sebagainya untuk membantu pengutipan dan penyusunan daftar pustaka. Kriteria penilaian sama seperti substansi bab,
Ada 5 komponen, 5+1, yang terakhir adalah format dokumen. Asistensi bisa dilakukan minimal 2 kali, sekali sebelum presentasi, sekali sebelum pengumpulan naskah. But I guess itu bisa dibaca sendiri. Kriteria penilaian laporan tugas besar sudah saya jabarkan. Saya coba jabarkan sedetail dan sejelas mungkin. Tapi ini juga akan menjadi salah satu komponen atau salah satu aspek yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Gitu. I have an idea. Ini saya share aja deh bagi yang belum sempat akses di Classroom atau belum dapat KAK-nya, saya share lewat chat box aja deh. Sebentar. Perkim Archives. Sebentar. Vitamin should be fine. Oke, sampai mana tadi? Sebelum saya lanjutkan, barangkali Pak Frendika ada yang mau ditambahkan? Iya, baik Pak Nanda. Terima kasih banyak penjelasannya Pak terkait core tugas. Suara saya terdengar dengan jelas ya Pak? Di saya jelas, yang lain? Oh, iya. Soalnya agak berisik di sini. Iya, Pak Nanda, kalau boleh usul terkait dengan pembagian topik Pak. Ini karena kita total ada 4 kelas ya. Ada A, B, C, dan IUP. Bagaimana kalau dihitung dulu Pak, kira-kira per kelas itu ada berapa kelompok? Nah, kemudian setiap kelompok itu langsung didistribusikan subtopiknya saja Pak. Jadi misalkan dalam satu kelas ada berapa kelompok, di kelas A itu fokus pada topik penyediaan rumah swadaya, tapi kemudian mereka mengisi di subtopiknya gitu. Misalkan kelompok 1 di kelas A itu topik 1, 1A, kelompok 2, 1B, kelompok 3, 1C, kelompok 4, 1D, begitu Pak. Jadi dari 4 kelas, Perkim ada berapa ya? A sampai D ya? Halo? Bluguduk. udah dapat semua, nanti mungkin dikembalikan lagi aja ke ITN untuk jadi porsinya ITN lagi begitu Pak. Kira-kira mungkin itu dulu Pak Nanda. Tadi suaranya Pak Friend, terputus. Oh, iya. Apakah sudah udah jelas ini Pak? Sampun. Iya Pak Nanda. Jadi saya sepakat seperti ini Pak. Jadi yang topik 1 kelas A, topik 2 kelas B, topik 3 kelas C. Oh, kelas D ada nggih? Perkim D. Sepertinya nggak ada ya Pak ya. Cuman saya kurang tahu. Adik-adik ada yang dari kelas D ya? Adik-adik ada yang dari kelas D? Oh, berarti tidak ada Pak Nanda. Yes. Good. ABC Ya, aja. berarti ya ABC. Nah, nanti begini saja Pak, yang topik 3 itu langsung dikembalikan ke ITN saja Pak. Jadi tidak di-split antara ITN dan ITS. Jadi ini usul ya Pak ya. Topik 1 itu kelas A, topik 2 kelas B, topik 3 ITN, topik 4 kelas C, dan topik 5 IUP.
Cuman mungkin subtopiknya nanti akan mengikuti distribusi tugas yang sudah berjalan di IUP ya Pak ya. Karena kasihan sepertinya kalau mereka diminta mengulang lagi Pak. Ya wis. Ya nggak apa-apa kalau yang IUP kayak gitu. Yeah. Terus ya itu tadi masalah technicality. Oke. Good. Terus apalagi yang sekiranya bisa kita Di kelas B itu Pak, mungkin boleh usul lagi Pak. Di kelas B itu kan hanya 3 subtopik ya Pak. Mungkin satu subtopiknya bisa dimasukkan ke yang 5 Pak. Yang topik 5 Pak, satu kelompok lain. Jadi biar rata di tiap kelas itu ada ini nggih, ada 4 subtopik nggih, ada 4 kelompok. jadi gini. Oke, good. Oke. Setuju. Ya wes. Gimana para peserta yang lain? Okay, well, kalau ya saya pada prinsipnya setuju dengan distribusi kelompoknya. Sudah cukup, menurut saya sudah distribusi topiknya sudah cukup merata. Silakan Ferdian. Ya. Baik Pak, izin bertanya untuk kelas A berarti kelas A kan ada sekitar 28 mahasiswa Pak. Berarti untuk menyesuaikan ya Pak untuk jumlah kelompoknya berarti ada satu kelompok 7 orang ya Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa gitu aja. 7. Oke, baik Pak. Kelas B juga sekitar 30-an kalau nggak salah, 28 atau 30-an. Baik, untuk mengiterasikan kembali, berarti tadi kalau misalnya ya kayaknya nggak memungkinkan kalau mengikuti konfigurasi kelompok sebelumnya. Jadi mau nggak mau harus membentuk kelompok-kelompok yang baru. Mengingat distribusi topik dan jumlah mahasiswa per kelasnya itu tadi. Tapi saya kira masing-masing kelas akan masing-masing kelompok mungkin kayaknya sih antara 6 sampai 7. Barangkali ada beberapa kelompok yang ada 1 atau 2 yang kemudian anggotanya 8 gitu. Khusus yang IUP karena pesertanya cuma 4. Saya kira nggak mungkin kalau masing-masing topik ini terus kemudian dikerjakan secara individu. It's too much gitu.
Gimana Pak Frendika? Jadi topik 5 rumah MBR atau rumah bersubsidi itu barangkali ada kemungkinan tidak semua subtopik akan tercover. Harusnya nggak apa-apa ya. Nanti sisa topiknya kita kembalikan ke tim ITN aja. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, yep, silakan Ferdian. Ya Pak, izin bertanya kembali. Berarti untuk asistensi bisa mulai minggu kapan ya Pak? Asistensi bisa mulai awal minggu depan, sebenarnya jadwalnya UTBK, tapi asistensi bisa mulai dari minggu depan. Ya, oke. Pak Frendika menyampaikan kalau nggak masalah jumlah anggota kelompok berjumlah 6-8 orang. Memang pekerjaan seperti ini membutuhkan SDM yang banyak, apalagi pada proses penelusuran dan membaca referensi-referensi yang dibutuhkan. Kalau saya bicara sedikit soal kriteria penilaian. Ya, harapan saya tujuannya semuanya ada di range, ada di kolom 1 ini gitu. Outputnya gitu ya. Saya kira kalau soal pendahuluan tinjauan pustaka nggak ada masalah, kalian sudah sangat familiar dengan itu. Sebentar. What are you looking for? It's in this bag. Oke, sorry. Itu tinjauan. Adek, the wireless is off. You turn on the wireless network first. Barangkali yang krusial adalah ulasan topik dan subtopik. Bagaimana mengulas topik dan subtopik itu idealnya begitu ya. Ulasannya adalah ya, di dalam bagian tinjauan pustaka sudah membahas tentang teori-teori dan kajian yang relevan dengan topik dan subtopik yang dipilih gitu. Di saat kita beralih ke upaya mengulas ulasan topik dan subtopik di sini, saya sudah menyampaikan kriteria penilaian aspek ulasan topik dan subtopik adalah mengulas lokasi studi kasus secara komprehensif, didukung oleh penyajian data yang relevan dengan topik yang dipilih, kemudian identifikasi adakah dari lokasi atau dari studi kasus yang dipilih itu adakah kesesuaian dengan teori atau kajian yang diulas pada tinjauan pustaka, atau barangkali ada penyimpangan. Harusnya kalau menurut literatur seperti harusnya kondisi idealnya adalah seperti ini, tapi kenyataan di lapangan di dalam studi kasus yang muncul adalah itu.
Seperti itu. Jadi identifikasi kesesuaian itunya. Lalu sebaiknya juga memberikan sebenarnya bukan alasan ya, tapi analisis mengapa kira-kira mengapa penyimpangan itu terjadi. Kalau misalnya nggak ada penyimpangan, ya semuanya sudah sesuai. Well, kira-kira bagaimana? Maka coba ulas bagaimana upaya mereka memenuhi memenuhi atau apakah ada program-program yang telah diimplementasikan yang membuat lokasi studi kasus tersebut memenuhi atau memenuhi kaidah-kaidah dalam literatur yang telah diulas begitu. Kesimpulan mengandung refleksi terhadap teori dan studi kasus yang telah diulas, kemudian menarik pelajaran yang dipetik, lalu apa sih implikasinya, implikasi isu yang diangkat di dalam studi kasus tersebut terhadap perumahan dan permukiman di Indonesia, lalu kira-kira apa saja yang harus dilakukan ke depannya, langkah-langkah ke depannya bagaimana berdasarkan pelajaran yang telah dipetik. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau pengen tahu apakah ada kerangka atau framework untuk mengulas untuk melakukan untuk melakukan tinjauan pustaka sekaligus mengulas studi kasus, barangkali kalian bisa menggunakan pendekatan atau metode Systemic Literature Review atau SLR. Silahkan mencari tahu sendiri bagi yang belum familiar SLR itu seperti apa, alurnya seperti apa. Tapi saya menyarankan kalau ingin melakukan tinjauan pustaka dan ulasan terhadap studi kasus, salah satu pendekatannya adalah SLR. Kalau kalian mau menggunakan pendekatan yang lain ya monggo, silahkan. Gitu. Oke. Sampai sini masih ada yang perlu diklarifikasi. Saya akan kirim updatean kerangka acuan kerjanya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan yang lain. Alright. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya anggap sudah jelas. Barangkali detail lainnya bisa ditanyakan saat melakukan bimbingan atau asistensi nanti gitu. Dan saya yakin pasti ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul ketika mengerjakan ulasan atau subbab tersebut. Itu. Pak Frendika, masih ada tambahan lagi? Tidak, Pak Nanda. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin file ini bisa di-share kembali ya, Pak, atau sudah ya? Saya sudah share di chat. Oh, di chat, ya. Untuk kelas A dan kelas C dan IUP mungkin ada yang hadir. Nanti bisa di-download dan dipelajari kembali ya. Pembagiannya terutama. Ya, dari saya itu Pak Nanda, terima kasih banyak Pak. Oke. Sama-sama.
saya hanya punya akses ke kelas B dan IUP. Jadi file update ini juga akan saya sampaikan di situ. Saya juga akan sampaikan ke tim ad hoc Prokim di yang dikelola oleh saya, Bu Emma dan Pak Frendika. Jadi nanti distribusi ke kelas C dan sebagainya bisa dibantu oleh anggota grup tersebut. Gitu. Terima kasih kehadiran rekan-rekan sekalian pada sesi briefing pagi hari ini. Rekaman briefing ini juga akan saya tautkan ke Classroom dan saya share melalui media atau platform komunikasi yang lainnya. Oke. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf telah memotong waktu liburan. Sekali lagi asistensi boleh dilakukan mulai minggu depan. Ya karena minggu depan masa libur UTBK, tapi asistensi tetap bisa berjalan di luar sesi perkuliahan. Oke, sekali lagi terima kasih. Have a great weekend everyone dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih adik-adik semua. Selamat berakhir pekan. Ya. Selamat berakhir